mau itu turunnya itu di Mekah, mau itu turunnya itu di Madinah, mau turunnya itu di Palestina, di Syam, di Tabuk, atau di Yaman, atau di mana. Pokoknya kalau ayat itu turunnya itu sebelum hijrah, itu ayat itu dihukumi makiyah. Sebaliknya, kalau ayatnya itu turun setelah hijrah, ya dimanapun tempatnya, baik itu di Syam, mau di Palestina, mau di Yaman, mau di Tabuk, mau di Mekah sekalipun, kalau itu turunnya itu setelah hijrah, maka dia tetap dihukumi ayat madaniyah. Nah, kelebihannya, ya, ini kok gak iso diklikinya apa tadi? Nah, kelebihannya adalah teori ini bisa memecahkan atau menjadi solusi bagi persoalan yang tidak bisa diselesaikan pada dua teori sebelumnya tadi. Sebelumnya tadi teorinya teori geografis, kelemahannya kalau turunnya tidak di Mekah Madinah. Teori subjektif, kelemahannya kalau misalkan tidak ada hitopnya. Nah, dengan menggunakan teori yang ketiga ini, seluruh persoalannya itu yang di sebelumnya tidak terpecahkan ini di sini tercover, terakomodir, terselesaikan. Karena logikanya adalah ayat Al-Quran itu kalau tidak turun di Mekah, pastilah turunnya itu di Madinah. Gini, keliru. Kalau tidak turun, kalau ayat itu kalau tidak sebelum hijrah, pasti turunnya setelah hijrah. Jadi jelas sekali klasifikasinya. Kalau sebelum hijrah itu pasti disebut dengan makiyah, kalau setelah hijrah pasti disebut dengan madaniyah. Jadi klasifikasinya jelas terang benderang. Ini pula yang kemudian dipakai oleh sebagian besar para ulama ilmu Al-Quran di masa-masa setelahnya, terutama di zaman kejayaan Al-Quran itu sampai sekarang. Teori ini yang dipakai oleh mayoritas para ulama. Tetapi, tapi ini tetepan, teori ini juga bukan tanpa cacat atau bukan tanpa celah, karena pada faktanya ada kejanggalan-kejanggalan metodologis dalam, atau ada kejanggalan-kejanggalan faktual dalam pengelompokan ayat ini. Saya ambil satu contoh. Ada ayat itu yang nyata-nyata turun di Mekah dan itu di dalam Ka'bah. Tetapi karena turunnya itu setelah hijrah, maka serta-merta ayat itu disebut dengan madaniyah. Lah ini kan aneh sekali. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu adalah ayat tentang Fathu Mekah. Ayat tentang Fathu Mekah. Jadi di mana Nabi Muhammad itu setelah sekian lama itu berhasil kembali ke Mekah, membawa perdamaian, menaklukkan musuh-musuh politiknya yang selama ini telah merongrong dan mendolimi Nabi Muhammad beserta umatnya. Ayat ini jelas turun setelah hijrah dan dia turun nyata di Mekah pada waktu Fathu Mekah. Tapi karena turun setelah hijrah, maka akhirnya kemudian diidentifikasi sebagai madaniyah. Coba silahkan cek di Al-Quran itu. Di Al-Quran itu ada keterangannya itu. Kalau kamu jeli membaca itu di setiap pergantian surat itu ada identitas suratnya. Hadhihi surah An-Nasr wahia madaniyatun, begitu. Nah itu yang menurut saya perlu dikritisi juga, karena ternyata teori ini bukan tanpa cacat juga. Terus sekarang lanjut. Ada kemudian karena tiga teori di atas ini meninggalkan cacat atau meninggalkan metode ini meninggalkan celah, masih ada kekurangannya. Nah, sebagian para ulama Al-Quran kontemporer itu membuat rumusan yang lain atau alternatif dalam pengklasifikasian ke dalam makiyah dan madaniyah, yaitu teori konten analisis atau mulahadatu ma tadammana fi surah.
dalam teori ini dijelaskan bahwa ya makiyah itu, jadi kita jadi menurut teori ini kita itu membahas Al-Qur'an itu jangan memakai batasan-batasan klasifikasi 3 yang sebelumnya itu, khitab, terus geografis, sama tempat, sama zaman, itu waktu historis. Itu kalau kita pakai itu pasti ada sisi-sisi atau bagian-bagian yang tidak tercover, yang terjelaskan dalam kelemahan-kelemahan tadi itu loh. Nyatanya ada kelemahannya juga toh. Lah, maka yang harus kita lakukan itu adalah mengurai kembali, kita kembali pada persoalan yang paling mendasar, bahwa baik ayat itu makiyah maupun madaniyah itu memiliki karakteristik yang unik, karakteristik yang sangat unik. Jadi kalau ayat-ayat itu berisi tentang cerita tentang umat terdahulu, cerita para nabi, bahasanya pendek-pendek, sastranya tinggi-tinggi, terus padat makna, berisi tentang akhirat, surga, neraka, terus itu ada ayat-ayat pembukanya itu huruf-huruf tahaji, alif lam mim, toha, yasin, kaf ha ya ain shad, tosin mim dan sebagainya. Nah itu sudahlah, itu pasti disebut dengan makiyah. Nah kalau ayatnya itu modelnya itu panjang-panjang, bahasa sastranya tidak terlalu tinggi, deskripsinya lebih pada deskripsi teknis, kemudian ayatnya itu berkenaan dengan masalah muamalah, faraid, mawaris, jihad, pokoknya semua hal-hal yang berkaitan dengan tasyrik, ya sudahlah, jelas itu namanya ayat madaniyah. Nah pembagian ini sebetulnya menurut saya lebih realistis sih ya, lebih gampang dipahami, gampang dipilah gitu. Tetapi kelemahannya yaitu tidak praktis dan juga sulit dilaksanakan, karena tidak semua orang itu bisa menangkap pesan yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an. Di satu sisi juga akan ada banyak pengecualian, karena misalnya kita tahu misalkan surat-surat, artinya tidak semua ayat itu mengandung komposisi yang jelas, yang lengkap. Jadi kadang-kadang ada ayat itu yang 50% itu mengandung unsur ciri khas makiyah, 50%-nya itu mengandung ciri khas unsurnya ayat madaniyah. Saya ambil satu contoh, misalkan di dalam surat Al-Baqarah itu. Di surat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang cerita-cerita Nabi Musa. Cerita-cerita Nabi Musa itu panjang di dalam surat Al-Baqarah itu, dan juga di surat-surat yang lain. Nah, surat-surat yang berisi cerita itu Nabi Musa di selain Al-Baqarah itu menunjukkan ciri-ciri makiyah. Tetapi kalau di dalam surat Al-Baqarah itu ciri-cirinya lebih mirip madaniyah. Jadi kalau di Al-Baqarah itu kisahnya Nabi Musa itu dijelaskan panjang dengan bahasa yang biasa-biasa saja, begitu, sehingga sisi madaniyahnya itu lebih ketara, lebih muncul, lebih dominan daripada unsur makiyahnya. Loh, ini kan jadi problematis juga. Ada banyak pengecualian. Terus juga ya ayuhan nasu itu jelas, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tahtadun apa tatakun, saya lupa. Itu bahasa-bahasanya seperti bahasa-bahasa makiyah. Tetapi secara keseluruhan surat Al-Baqarah itu dia lebih dominan ke madaniyahnya. Nah, sehingga teori ini menjadi ya tetap punya celah juga akhirnya, karena ya tidak praktis, pelaksanaannya ya sulit, implementasinya, karena tidak semua orang-orang beriman seperti saya dan kamu ini bisa langsung memahami apa yang dimau oleh Al-Qur'an itu, mau makiyah apa madaniyah. Nah, itu kan tidak bisa langsung memahami.